Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Aziza, mahasiswa Politeknik Kota Riau, jurusan Sistem Informasi Generasi 23 dari kelas 2 SMP. Jadi pada video kali ini akan membahas mengenai middleware dan juga database header. Mungkin kita akan membahas middleware terlebih dahulu. Jadi middleware itu kalau dalam Laravel adalah lapisan penghubung antara request dan aplikasi. Middleware ini memproses permintaan sebelum diteruskan ke controller. Bisa diibaratkan sebagai penjaga gerbang yang memeriksa permintaan sebelum diizinkan masuk ke dalam sistem. Mungkin kita langsung aja melakukan percobaan untuk penggunaan middleware ini. Jadi kita akan membuat dua middleware dengan nama check is login dan juga check role. Jadi pertama kita akan membuat HP Artisan Make middleware check is login sebagai nama middleware-nya di terminal yang ada di VS Code. Kemudian file yang telah kita buat itu akan diletakkan di app/http/middleware dengan nama checkislogin.php. Kemudian kita buka nih, maka akan menampilkan isi file yang sama atau format file yang sama dengan yang ditampilkan ke dalam modul berikut. Pada bagian yang ditandai, terapkan di sini logic untuk pengecekan login. Maka ubah isi perintah tersebut menjadi if outs .2.2 check, kemudian diarahkan ke halaman login dengan menampilkan error silakan login terlebih dahulu. Maka kita akan melihat isi middleware yang telah kita buat. Maka di sini saya sudah mengubah logiknya. Dan lanjut kita masuk ke materi selanjutnya. Selanjutnya kita perlu mendaftarkan alias dari middleware yang baru agar dapat dipanggil nantinya. Silakan buka file app.php yang ada di direktori Bootstrap. Kita buka terlebih dahulu yang ada di Bootstrap, terus app.php. Kita lihat perintah selanjutnya. Daftarkan middleware yang baru dengan menuliskan kode middleware function yang ini middleware alias check is login, kemudian check is login .2.2 class. Oke, mungkin ini saya komen dulu. Nah, jadi di sini saya sudah mendaftarkan alias check is login saya, dan jangan lupa import kelasnya agar bisa dieksekusi nanti fungsi yang telah kita buat. Jadi di sini sudah saya import kelasnya. Kita lanjut ke selanjutnya. Setelah didaftarkan, middleware dapat dipanggil di root dengan cara berikut. Jadi kalau untuk pemanggilan root itu ada dua metode. Yang pertama itu dengan melakukan pemanggilan dengan single middleware di root, kemudian ada untuk banyak atau multiple root. Sebagai contoh di sini untuk dashboard, kita meletakkan middleware buka kurung check is login setelah penamaan rootnya. Kemudian kalau misalnya kita lihat dulu di perintah saya, saya tidak menggunakan single middleware root, jadi saya menggunakan multiple middleware root. Jadi untuk penggunaan pada banyak root, kita menggunakan root .2.2 group agar middleware-nya dapat diaplikasikan ke seluruh root yang ada di dalamnya. Ketika kita buka ini, maka akan seperti ini bentuknya. Jadi gimana sih cara kerja roots-nya itu? Jadi ketika kita buka nih, kita refresh dulu. Misalnya user atau
pengguna dari website kita ingin ingin mengunjungi halaman dashboard, maka ketika dia ketik di sini dashboard, maka user akan diarahkan terlebih dahulu ke halaman login untuk supaya user bisa mengakses halaman dashboardnya. Dan di sini terdapat informasi atau pemberitahuan silakan login terlebih dahulu. Maka kita akan melakukan login agar bisa masuk ke halaman yang kita inginkan. Aduh, salah password. Nah, jadi setelah user melakukan login, maka baru bisa diarahkan ke halaman dashboard. Jadi secara simpelnya itu, penerangan logikanya itu, ketika user mengakses halaman dashboard user atau pelanggan tanpa melakukan login, maka user akan disuruh atau diminta untuk login terlebih dulu agar bisa mengakses halaman yang ingin ditunjuknya. Mungkin kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada check role, di mana middleware ini akan memfilter setiap request agar hanya pengguna dengan role tertentu yang dapat mengakses root. Jika tidak, request akan dialihkan ke halaman login. Jadi di sini kita akan membuat sebuah migration. Oh ya, kita akan membuat sebuah ini kita perlu menambahkan database baru yang akan menyimpan role-role dari usernya nanti. Apakah itu dia super admin, user atau pelanggan atau user. Kita langsung lanjut ke langkah kedua. Karena ada kolom baru, silakan sesuaikan. Jadi ini nih, karena kita ada perubahan baru, maka sesuaikan di bagian model variabelnya itu. Kita langsung aja membahas masalah middleware-nya. Jadi kita akan membuat sebuah middleware baru dengan nama check role, di mana nanti kita akan membuat sebuah logika di dalam function middleware-nya, if out (2) check dan out (2) user role sama dengan role, return next request. Kemudian kemudian nanti di luarnya return abort 403. Jadi misalnya nih, kita login menggunakan akun pelanggan. Ketika kita cek atau akses fitur-fitur yang ada di admin, maka akan menampilkan pesan error 403. Begitu juga untuk user. Ketika dia ingin login menggunakan begitu juga dengan user lainnya. Ketika dia login menggunakan user dia, maka dia belum tentu bisa mengakses fitur lain, karena fitur-fitur lain itu bersifat pribadi, maka akan ditampilkan 403. Kemudian di bagian middleware check role yang telah kita buat tadi, tambahkan kelas check role-nya seperti ini. Middleware check role di app. Saya tambahkan ini di bawah check is login yang telah kita buat tadi. Selanjutnya,
Terapkan pada root yang diinginkan, contohnya pada root user, dan penerapan middleware cek role super admin, maka hanya user dengan role super admin yang dapat mengakses root user. Jadi kita lihat web. Jadi di sini terdapat sebuah root middleware di mana cek role yang bisa mengakses halaman super admin itu cuma user doang, nggak bisa pelanggan ataupun orang lain, karena kita sudah membatasi siapa aja yang bisa berkunjung ke halaman ini. Ketika kita cobakan, mungkin di sini saya akan menambahkan halaman. Ini karena saya login menggunakan role super user, maka saya bisa melihat seluruh halaman user. Mungkin kalau saya coba di sini menggunakan role pelanggan atau sebagainya, buat pelanggan. Save all, pelanggan aja dulu. Di sini sudah terbuat akun pelanggan, maka ketika saya logout, kemudian saya masuk menggunakan pelanggan, maka dan saya akses halaman user. Kembali dulu. Ketika saya klik halaman user, maka akan menampilkan pesan error forbidden yang menandakan halaman ini tidak dikhususkan untuk si pelanggan. Lanjut ke materi selanjutnya itu database seeder. Jadi database seeder itu merupakan fitur yang digunakan untuk mengisi database dengan data secara otomatis. Biasanya digunakan untuk data awal seperti role, kategori, atau konfigurasi, atau data uji coba atau dummy untuk pengujian aplikasi. Jadi kita akan membuat sebuah seeder dengan nama create super admin user. Dan nanti setelah dibuat, kunjungi database seeder create superadmin.php. Jadi saya lihat. Nah, di sini nih. Jadi kita akan membuat sebuah nama, email, password, dan role. Berdasarkan ini harus sesuai dengan kolom permintaan kita yang ada di database. Harus sesuaikan format dan segalanya sesuai yang ada di database. Kemudian setelah kita sudah membuat apa nih yang kita perlukan untuk menginputkan datanya, kita akan membuat sebuah PHP artisan db.sheet class create super admin user untuk mengirimkan data yang telah kita ketikkan itu ke database. Ketika kita lihat datanya, tunggu bentar, kita copy. Create super admin user. Ketika kita enter, maka kita lihat datanya di user. Kita harus login dulu melalui akun user supaya kita bisa lihat nih yang tadi kita inputkan tuh udah masuk ke database atau belum nih. User. Maka di sini kita bisa melihat yang sebelumnya itu cuma ada 2 data dan sekarang sudah bertambah 1 data dengan role-nya itu super admin, namanya Gatot Kaca, dan emailnya gatot@pcr.acid.id. Kemudian kita akan melanjutkan
database header dengan menggunakan create dummy pelanggan. Jadi kita akan membuat 100 data pelanggan sebagai data dummy dengan menggunakan, pertama ya langkah-langkahnya sama seperti di awal. Kita akan membuat file seedernya dulu dengan nama create pelanggan dummy. Kemudian bentar kita lihat di bagian jadi pada bagian run-nya itu update menjadi format seperti ini. Kemudian setelah kita jadi di sini ada for each dengan range 1 sampai 1000. Ini sesuai data yang kita mau itu berapa, mau 1000, sejuta, 100 maupun 10 itu bebas. Kemudian setelah kita sudah melakukan inputan sesuai dengan format database kita, database yang ada pada database table kita, maka kita akan menjalankan fungsi ini. Saya coba buat create user di sini deh. Maka database-nya sudah terkirim. Ketika kita lihat di pelanggan, aduh salah nih. Oke, jadi karena di sini saya meminta 5 pelanggan dengan data dummy sebanyak 5, maka di sini sudah menghasilkan data dummy sebanyak 5 buah. Jadi mungkin segitu penjelasan dari modul 11 kali ini. Apabila ada